Hidup orang Kristen, hidup karena iman dan percaya dan keyakinan. Karena itu orang benar akan hidup, akan diselamatkan oleh iman percaya. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Di video saya ini saya mau menyampaikan khotbah Ibu Pendeta Deborah Indiani Tafsir Master Teologia, yang khotbahnya saya ambil dalam ibadah minggu pada tanggal 20 November 2022 yang membahas tentang iman. Untuk itu jangan lewatkan kesempatan ini supaya iman kita selalu bertambah setiap hari. Tuhan Yesus mengasihi kita. Selamat mendengarkan. Iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan untuk dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Selamat pagi jemaat. Salam damai sejahtera bagi jemaat sekalian. Jemaat, hari ini bagaimana kabar kita jemaat? Baik semuanya, sehat, luar biasa baik dalam Tuhan Yesus pasti. Jemaat Tuhan, iman adalah kunci dan berkat keselamatan. Ini tema firman Tuhan. Apakah itu iman? Mungkin jemaat kita sudah bisa, tidak perlu lagi saya tanya, pasti jemaat bisa menjawab. Tetapi yang pasti iman itu adalah
sayang, keselamatan dari Tuhan di dalam hidup kita. Iman Kristen adalah keyakinan, kepercayaan yang diajarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh umat manusia, khususnya dalam persekutuan umat Kristen atau jemaat Kristen, orang-orang Kristen yang telah dicatat, yang telah diberitakan di dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil artinya kabar baik. Kabar baik dari surga bahwa Tuhan Allah, Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus datang mencari manusia yang berdosa untuk diselamatkan. Karena itu, iman Kristen merupakan tindakan percaya dan sekaligus tindakan penyangkalan diri, di mana seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak lagi hidup mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kemampuannya sendiri, mengandalkan apa yang ada pada dirinya, tetapi semata-mata 100% mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Karena itu Ibrani pasal 11 ayat 1 tadi kita sudah awali dengan membaca firman yang mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hidup ini adalah karena percaya, karena iman kepada Tuhan, bukan karena melihat. Hidup orang Kristen hidup karena iman dan percaya dan keyakinan. Karena itu orang benar akan hidup, akan diselamatkan oleh iman percaya. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Bapa di surga melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang kita sebut Tuhan kita, Juru Selamat kita, Penolong kita. Jika kita dapat memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, maka iman itulah yang akan menyelamatkan kita. Karena itu, iman yang menyelamatkan adalah mengenal, mengandalkan, melakukan, bergantung, berharap 100%, tidak 50%, tapi 100% seutuhnya kepada Tuhan. Inilah yang diceritakan dalam kitab Ibrani. Ibrani adalah kitab yang ditulis sekitar abad pertama di antara parohan waktu tahun 60 sampai 70 Masehi. Tahun Masehi maksudnya tahun sesudah Tuhan Yesus lahir ke dunia. Kepada persekutuan orang Kristen yang mayoritas kebanyakan orang Kristen asal dari bangsa Yahudi, bangsa Israel yang menerima Kristus, dibaptis, percaya, beriman dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu kalau membaca kitab Ibrani, kita banyak membaca tentang cara bagaimana ibadah-ibadah Yahudi di zaman perjanjian lama, dan bagaimana ibadah-ibadah itu yang mengantar mereka untuk memasuki situasi waktu zaman perjanjian baru dalam kasih Tuhan Yesus. Ketika Yesus Kristus berpesan kepada muridnya bahwa tinggallah di sini di Yerusalem, nantikanlah Allah datang mencurahkan Roh Kudus itu. Dengan Roh Kudus itu gereja, murid-muridnya Rasul Petrus dan kawan-kawannya. Di dalamnya juga ada Rasul Paulus, Timotius, Titus, dan beberapa orang Kristen di abad-abad pertama
menyebarkan Injil Kristus sampai ke ujung-ujung dunia. Dan karena itu, pasal 11 kita baca di dalam Perjanjian Lama beberapa nama. Mulai dari Kisah, ada Abraham, ada Kain, ada Habel, ada Nuh, ada Henok. Ini orang-orang yang dicatat di Alkitab yang menurut kacamata Tuhan orang-orang yang punya iman. Abraham tidak tahu kemana dia akan pergi, tapi dia berangkat karena Tuhan menyuruhnya pergi ke tempat di mana dia akan menjadi berkat. Bersama istrinya Sarah menunggu puluhan tahun lahirlah Ishak, dan dari Ishak lahirlah 12 suku bangsa Israel yang menjadi cikal bakal Bani Israel. Dan dari Bani Israel inilah lahirlah kita cikal bakal kekristenan. Karena itu, dari kisah Habel mempersembahkan korban yang terbaik. Bahkan saat matinya pun darahnya bersuara kepada Tuhan karena Habel pertama kali dicatat di Alkitab seperempat umat manusia dibunuh karena Kain cemburu, dengki, iri hati. Karena adiknya Habel persembahannya lebih baik di mata Tuhan. Lalu ada Henok yang tidak lewati kematian, diangkat hidup-hidup naik ke sorga. Lalu ada Nuh tinggal tidak di tepi pantai. Tapi ketika Tuhan memerintahkan untuk membuat bahtera, dia mengerjakannya tanpa ragu bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu yang terbaik. Karena itulah Nuh selama ketika bahtera datang, Nuh dan keluarganya, istri dan anak-anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, selamat naik di bahtera, dan semua orang sama itu mati karena banjir besar, karena air bah. Karena itu jemaat, masih ada lagi banyak, karena ayat 11, pasal 11 ini panjang ayatnya. Itu sampai ayat 40, tapi kita hanya baca tadi sampai ayat 12. Bagaimana kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab di zaman Perjanjian Lama. Sebagaimana diceritakan di dalam Ibrani pasal 11 ini. Ada Habel, ada Henok, ada Nuh, ada Abraham, Sarah, dan mereka lah pewaris-pewaris ahli kerajaan surga. Dan karena itu, sebagai orang Kristen di abad modern ini, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan iman percaya kita? Karena iman ini adalah sesuatu yang kita, kadang iman itu tidak perlu bukti, tapi harus dipercaya. Karena bukti itu berjalan seiring dengan kehidupan kita. Karena itu, bicara tentang keselamatan. Kata keselamatan itu dari kata Shalom, Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, dan kata bahasa Yunani Ire. Damai sejahtera Allah, keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus dinyatakan di zaman Perjanjian Baru. Karena itu kita jemaat Betani, kita semua sejak tahun 50-an di sini, mungkin sudah 50 tahun kita berjemaat. Sementara kita membangun satu gedung gereja yang besar. Semoga gereja ini menjadi penampakan iman kita yang besar. Karena gereja itu adalah tempat sarana pribadi. Tetapi iman dan gereja yang sesungguhnya adalah jemaat sekalian, kita manusia yang hidup, yang bernyawa, yang bernafas, yang dipanggil untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani, saling mengasihi, saling peduli satu dengan yang lain. Karena bicara tentang gedung gereja, ada jemaat yang hanya ibadah di gedung gereja yang hanya berlantaikan tanah, beratapkan daun rumbia, bukan atap seng. Tapi di situlah iman bertumbuh. Dan ketika kita sekarang akan siap memasuki gedung gereja yang kita anggap besar, megah, tapi kiranya itu tidak melemahkan keyakinan, kepercayaan kita. Karena sesungguhnya di atas gereja yang megah jauh lebih besar, yaitu Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang adalah pemilik gereja yang sesungguhnya. Dan gereja itu kita manusia, kita yang aktif, kita yang hidup, kita yang bernafas. Semoga jemaat sekalian dengan bekerja bersama-sama,
kita akan selesaikan gedung gereja ini yang nantinya akan ditahbiskan tanggal 11 Desember. Supaya setelah ditahbiskan tidak sekedar diresmikan. Kalau diresmikan itu sekedar hanya gedung biasa, tapi terutama penumpangan tangan berkat mentahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, agar gedung gereja ini layak, suci dan kudus untuk kita masuki beramai berbondong untuk ibadah, memuji, menyembah Tuhan, dan dari dalamnya iman kita dikuatkan, kepercayaan kita diteguhkan, dan kita hidup menjadi orang-orang Kristen yang mengandalkan Tuhan Yesus 100% dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati sidang jemaat sekalian. Amin. Demikianlah tadi teman-teman khotbah Ibu Pendeta Deborah Indriani Tafsir Master Teologia. Semoga Ibu Pendeta selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk senantiasa melayani Tuhan. Dan saya harap saudara-saudara mendapat tambahan kekuatan iman dari khotbah yang sudah saudara dengarkan lewat video saya ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa tonton terus di channelnya Pak Kayan. Terima kasih, Tuhan memberkati.